Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan urgensi membaca Al-Qur'an sesuai tajwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada kaum muslimin agar membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yaitu tajwid. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid itu artinya indah. Memperindah bacaan sesuai dengan hak-hak hurufnya. Bagaimana makharjul hurufnya, bagaimana sifatul hurufnya, bagaimana mad wal qasar, bagaimana ahkamul hurufnya seperti idgham, idhar, ikhfa dan lain-lain. Kemudian bagaimana waqaf wal ibtida'. Dan yang terakhir, bahagian daripada tajwid itu adalah riyadatul lisan. Tanpa kita melatih lidah kita, tidak akan mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Ending daripada tartil atau tajwid itu adalah fasih. Kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan fasih. Rasulullah berjanji kepada para sahabatnya bahwa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Membaca Al-Quran dengan lancar mendapatkan pahala 10. Yang terakhir, yang membaca Al-Quran dengan fasih, dia bersama malaikat yang suci di surga. Itulah fadilah membaca Al-Quran, baik terbata-bata, lancar, maupun fasih. Nah, kita jangan puas dengan bisa membaca dengan terbata-bata. Kita meningkat membaca dengan lancar. Kemudian kita meningkat lagi membaca dengan fasih. Dengan cara apa? Dengan riyadatul lisan. Melatih lidah terus-menerus. Nah, kita memberikan hak huruf dan sifat. Hak makhrajnya tidak cukup tanpa diikuti dengan sifatul huruf. Sifatul huruf itu jumlahnya ada 17. Masing-masing huruf memiliki sifat, ada yang 5 sifat, ada yang 6 sifat, ada yang 7 sifat. Yang 7 sifat hanya satu-satunya adalah huruf ra, yaitu sifat takrir yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Apa itu takrir? Takrir itu artinya mengulang-ulang. Huruf ra itu sangat lincah untuk mengulang-ulang bunyi atau mengulang-ulang getarannya. Seperti nah, itu karakternya huruf ra. Tapi dalam praktek membacanya tidak boleh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi maksud takrir di sini adalah memberikan hak satu getaran, satu pengulangan,
Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ adalah satu huruf ro, bukan dua huruf ro, bukan tiga huruf ro, dan seterusnya. Tapi huruf ro-nya cuma satu. Cara membacanya sama dengan huruf ro yang tidak bertasydid. Contoh, Rabbana Ar-Rahman. Jadi sama. Rabbana Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, itulah karakternya atau sifatnya huruf ro. Salah satunya adalah sifat takrir. Kemudian ada sifat istitalah. Itu hanya dimiliki oleh huruf dhad. Apa arti istitalah? Artinya memanjang. Apa yang memanjang? Yang memanjang adalah lidah. Dari pangkal lidah sampai ujung. Sampai ujung lidah. Baik di sisi kanan maupun kiri atau kedua-duanya. Jadi cara membaca huruf dhad itu ada 3 cara. Sisi kanan lidah bertemu dengan gusi gigi geraham atas, atau sisi kiri lidah bertemu dengan gusi gigi geraham atas, atau kedua-dua sisinya, baik kanan maupun kiri. Nah, itulah sifat istitalah. Nah, dan salah satu sifatnya huruf dhad itu adalah isti'la, pangkal lidah terangkat. Setiap huruf yang pangkal lidah terangkat, huruf isti'la ada 7, khusun, dhid, tin, qid, semuanya dibaca tebal. Semua kondisi baris, cuma tingkat ketebalannya yang berbeda-beda, tergantung kondisi. Nah, seperti misalnya huruf dhad diikuti oleh huruf alif, maka ketebalannya tinggi. Waladdallin. Beda dengan maghdubi, lebih tebal huruf dhad yang berbaris atas dan diikuti oleh huruf alif. Kemudian huruf kesalahan lagi, kita ini sulit menyebutkan huruf jim. Nah, huruf jim itu sifatnya jahar, tapi kita suka membacanya dengan hamas atau berdesis. Jahar lawan daripada hamas. Hamas artinya desis, jahar yaitu tanpa desis. Contoh, membaca ta'awud misalnya, atau membaca ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, huruf jim itu tidak punya sifat hamas, tapi kita suka menghamaskan atau mendesiskan huruf yang sifatnya jahar atau tanpa desis. Nah, seharusnya dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Dan begitu juga zal, izaza, sama aja dengan zai, padahal dia tidak punya
sifat desis. Yang benar adalah idza, bukan iza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan zai semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kesalahan. Yang benar adalah idza tanpa desis. Idza ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi itu perlu latihan yang banyak. Za. Nah itu. Ja. Jangan ca. Tapi ja. Nah, gitu cara latihannya. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan optimal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas dan tidak berdesis. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian dzal lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, demikian cara membaca beberapa huruf Al-Quran yang sesuai dengan kaidah baca, yaitu tajwid. Hak makhrajnya dikasih dan hak sifatul hurufnya dikasih dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.